Nama saya Eliza Yeshua Ben Afner. Usia saya 74 tahun dan telah menjabat sebagai seorang rabi selama lebih dari 50 tahun. Tidak pernah dalam hidup saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Selama beberapa dekade saya memperdebatkan hal ini dengan ribuan orang. Namun sebuah acara pada tanggal 25 Desember 2023, pengalaman hampir mati setelah kecelakaan mobil, mengubah hidup saya sepenuhnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di yeshiva saya, iman saya membawa saya ke Israel, tempat saya tinggal selama bertahun-tahun dan tempat anak saya dilahirkan di Yerusalem. Bertahun-tahun saya memperkuat identitas Yahudi saya dan keyakinan saya dalam menunggu kedatangan Mesias. Bagi saya, Yudaisme lebih dari sekedar tradisi. Itu adalah bagian dari intrinsik dari siapa saya. Sepanjang hidup saya mencoba untuk hidup dengan cara yang mencerminkan pengabdian saya kepada Tuhan. Namun, pada tanggal 25 Desember 2023, suatu peristiwa menentang fondasi iman saya dan menerangi jalan baru. Di depanku saya tiba-tiba mogok. Saya bereaksi, tetapi jalan yang licin membuat saya kehilangan kendali, menabrak kendaraan lain. Ketika saya sadar kembali, saya menemukan diri saya di tempat sama sekali asing. Awalnya saya berpikir saya sedang bermimpi, tetapi ini bukan mimpi. Udara terasa menyesakan dan berat, dan kegelapan yang menyelimuti saat itu. Kegelapan yang begitu pekat sehingga terasa begitu nyata. Awalnya saya tidak mengerti di mana saya berada. Tubuh saya telah terputus dari kenyataan, dan saya diliputi kebingungan. Tidak lama kemudian saya menyadari bukanlah mimpi. Kebenaran itu terungkap saat saya mendengar teriakannya yang menyayatkan hati. Bisikan penuh kemarahan dan kesedihan. Setiap suara membawa beban siksaan abadi jiwa. Lalu saya mulai terjatuh perlahan, terus-menerus masuk ke dalam apa yang terasa seperti jurang tak berujung. Saat saya turun, bentuk dan wujud mulai terlihat dalam kegelapan. Apa yang saya lihat lebih mengerikan daripada deskripsi neraka apapun yang pernah saya pelajari dalam teks agama secara masif. Sosok-sosok aneh muncul, menyatu dengan dinding hidup yang awalnya saya pikir adalah sebuah gua. Tetapi dinding ini berdenyut seolah hidup. Dan saya menyadari mereka terbuat dari daging. Wajah-wajah yang terperangkap di dalam dinding berteriak tanpa suara. Ekspresi mereka membeku kesakitan. Sesuatu yang tidak terlihat menarik saya lebih dalam, menyeret saya ke dalam kekosongan tak terbatas. Tetapi kekosongan ini tidak kosong. Itu dipenuhi dengan kemarahan, penderitaan, dan penyesalan. Setiap jeritan, setiap erangan menusuk saya, menarik saya lebih jauh ke dalam realita yang tak bisa saya hindari. Di antara wajah-wajah yang tersiksa, saya melihat wajah-wajah yang saya kenal. Para rabi dan guru terhormat yang telah membimbing pertumbuhan kerohanian saya. Melihat penderitaan mereka di tempat ini sungguh mengejutkan sekaligus menghancurkan.
Jika mereka orang yang saya hormati di situ, harapan apa yang ada untuk saya? Pada saat itu saya tahu dengan pasti ini adalah neraka. Ketika turun, saya berhenti, seluruh lingkungan sekitar saya menjadi jelas. Saya berdiri di lembah yang berapi yang tak berujung, dengan api yang berputar dan menderu seperti makhluk hidup. Panasnya menyelimuti saya, tidak hanya sebatas fisik, tetapi secara rohani membakar jiwa saya. Lembah-lembah ini dipenuhi dengan sosok-sosok bayangan, makhluk bukan manusia atau binatang. Mereka datang dalam penderitaan, bentuk mereka yang terdistorsi merupakan refleksi dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Teriakan mereka memenuhi udara. Setiap tangisan mengungkapkan lapisan rasa sakit dan penyesalan lainnya. Saya melihat beberapa rabi terkemuka di antara mereka yang menderita. Mereka adalah orang yang telah mengabdikan hidup mereka untuk Tuhan, yang mengajari saya bagaimana menafsirkan teks-teks kitab suci. Namun di sini mereka dirantai di dalam kedalaman neraka. Melihat mereka dalam keadaan ini menghancurkan semua yang saya pikir saya pahami tentang kebenaran dan iman. Ini baru awal dari pengungkapannya. Itu akan mengubah pemahaman saya, hidup mati dan beriman selamanya. Saat saya mendekat, wajah mereka semakin jelas. Kesedihan yang terukir di raut mereka tidak dapat disangkal, dan mereka sebagai orang-orang bijak yang pernah saya hormati menghancurkan saya. Wajah seorang rabi menonjol keluar, seorang pria menjadi mentor saya sejak kecil, mengajari saya kitab suci Yesaya. Tapi sekarang wajahnya hanya mencerminkan keputusasaan dan penyesalan. Saya melangkah mendekat dengan putus asa untuk bertanya, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana ini mungkin? Sebelum saya bisa berbicara, salah satu dari mereka mulai berbicara. Suaranya serak, berat karena kesedihan. Kami salah, Mesias Tuhan itu sudah datang, tapi kami menolaknya. Kami tidak melihatnya. Kami buta. Suara lain ikut bergabung. Kami tidak mengerti rencana Tuhan. Kami berpegang teguh pada hukum Taurat, tetapi menolak penebus yang sesungguhnya. Kami buta. Suara lain ikut bergabung. Kami tidak mengerti rencana Tuhan. Kami berpegang teguh kepada hukum Taurat, tetapi menolak penebus yang sesungguhnya. Kami buta. Kata-kata mereka bergema menghancurkan sesuatu yang ada di dalam diri saya, landasan iman saya.